Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kami dalam program studi penghantar ilmu komunikasi yang berjudul Komunikasi Kelompok Arskoir. Namun, alangkah lebih baiknya perkenalkan terlebih dahulu, saya Ina Listiani dan beberapa rekan saya yang terdiri dari Raffi Naufal Fadila, Lisna Rosmayanti, Mumun Muniati, dan Sandi Septian. Sebelum kita membahas komunikasi Arskoir ini, terlebih dahulu kita mengenal apa sih komunikasi kelompok itu. Komunikasi kelompok itu adalah komunikasi yang dilakukan oleh beberapa orang dengan jumlah minimal 3 orang atau lebih. Biasanya dalam komunikasi kelompok ini terdapat tujuan yang membentuk mereka menjadi satu kesatuan dalam kelompok. Komunikasi kelompok sendiri ini biasanya terdapat regenerasi atau terus-menerus mencari anggota baru untuk melanjutkan visi misi mereka atau tujuan mereka dalam berkelompok itu sendiri. Begitu pula dengan Arskoir. Arskoir ini mempunyai alasan kenapa nih mereka harus berdiri. Hal itu mungkin membuat kami tertarik kenapa kami memilih Arskoir sebagai kelompok komunikasi yang akan kami teliti. Ada pula beberapa alasan lain yang akan disampaikan oleh rekan saya, Raffi. Kepada Raffi, saya persilahkan. Terima kasih Ina. Sebelumnya perkenalkan nama saya Raffi Noval Fadilah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai alasan kenapa sih kita dari kelompok 5 akhirnya ingin memilih Arskoir sebagai organisasi kelompok yang ingin kita teliti gimana cara berkomunikasinya. Nah, alasan yang pertama dan yang paling simpel menurut saya adalah karena Arskoir ini termasuk salah satu UKM resmi yang ada di kampus kita, Ars University. Nah, kemudian alasan yang kedua itu karena Arskoir ini memiliki banyak banget anggota. Nah, saya ingat banget waktu pertama kali saya masuk di grup angkatan Ilkom 2021 setelah demonstrasi eskul UKM Arskoir ini, banyak banget teman-teman dari anak Ilkom angkatan 21 tuh yang pengen gabung gitu sama Arskoir. Sehingga ini tuh memunculkan rasa penasaran juga dari saya pribadi dan teman-teman kelompok 5 untuk meneliti emang apa sih bagaimana cara berkomunikasi dari Arskoir ini. Nah, terus alasan terakhir itu karena salah satu anggota dari kelompok 5, yakni Sandi Septian, merupakan salah satu anggota resmi dan anggota aktif dari UKM Arskoir ini, sehingga mempermudah kita dalam melakukan wawancara dengan ketua dan wakil ketua dari Arskoir ini sendiri. Nah, kayaknya cukup sekian aja deh kalau mengenai alasan kenapa kita memilih Arskoir sebagai organisasi kelompok yang akan kita bahas gimana cara berkomunikasinya. Selanjutnya kita bakal bahas mengenai apa sih Arskoir ini yang bakal dijelasin langsung sama Asandi. Silakan. Baik, terima kasih Raffi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Septian akan melanjutkan materi tentang apa sih itu Arskoir. Nah, jadi secara singkat nih ya, pada awal berdirinya itu si Arskoir ini secara nggak sengaja atau karena keisengan dari para kakak tingkat kita ya, atau mungkin sekarang udah alumni. Jadi si Arskoir ini tuh didirikan 2 tahun ke belakang ya, tepatnya itu pada tanggal 8 Agustus 2019. Nah, kenapa sih bisa didirikan si Arsoir ini? Nah, jadi waktu awalnya tuh si Arsoir ini cuma ada di saat hal-hal atau acara-acara tertentu gitu. Jadi misalnya Ars University kedatangan tamu atau misalnya ada acara wisuda atau acara-acara lain. Nah, dari pihak kampus tuh meminta kepada para mahasiswa, ayo dong kumpulin orang-orang untuk tampil di Arsoir misalnya atau untuk menampilkan paduan suara. Nah, karena merasa nggak efektif gitu kan, terus setiap tahun seperti ini terus tidak terorganisir gitu kan, nggak ada gimana ya, tidak terencana gitu kan. Nah, jadilah kakak-kakak tingkat kita itu yang terdiri dari Kak Sandi Pandili, Kak Oki, Kak Enai, sama Kak Ana itu mereka berinisiatif, gimana kalau misalnya kita ajuin nih si Arsoir menjadi salah satu UKM. Semakin ramai juga kan, karena di Ars University kita punya ritmik juga yang sama-sama di bidang musik, tapi mereka itu fokus di bidang bermusik, dan nyanyinya pun kebanyakan solo, dan sedangkan Arswir ini kan kita nyanyinya bareng-bareng ya. Nah,
Sehingga sekarang ya bisa dilihat juga sih, bisa saya rasakan sendiri ya, karena saya salah satu anggota dari Arsoir. Sekarang Arsoir itu menjadi salah satu UKM yang aktif di setiap acara yang diadakan oleh Ars University, bahkan yang mengisi himne dan Mars Ars University itu dari anak-anak Arsoir juga gitu. Nah, mungkin itu aja sih kalau misalnya sejarah singkat dari Arsoir. Untuk selanjutnya, kita bakalan mengetahui bagaimana sih mekanisme dari komunikasi Arsoir akan dilanjutkan oleh kawan saya, Lisna. Silakan, Lisna. Baik, terima kasih. Saya Lisna Rusmayanti. Di sini saya akan menjelaskan bentuk komunikasi yang ada pada kelompok Arsoir ini. Ada komunikasi langsung dan juga komunikasi tidak langsung. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi langsungnya. Komunikasi langsung itu sendiri berarti komunikasi yang dilakukan secara langsung, bertatap muka tanpa adanya perantara. Kelompok Arsoir ini tentunya memiliki komunikasi langsung untuk tercapainya tujuan bersama, tujuan kelompok. Dan salah satu cara yang biasanya dimanfaatkan oleh kelompok Arsoir ini yaitu malam keakraban, yang dimana makrab ini untuk mendekatkan anggota baru dengan anggota yang sudah lama bergabung. Dan juga ada latihan mingguan dan kegiatan yang diselenggarakan yang lainnya. Pada saat acara berlangsung pun tentunya komunikasi yang dilakukan pun pastinya secara langsung tanpa adanya perantara. Dan biasanya dilakukan oleh 15 atau lebih anggota kelompok UKM. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya ada komunikasi tidak langsung yang disampaikan oleh rekan saya, Mumun. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya Mumun Meniati. Di sini saya akan menjelaskan komunikasi tidak langsung yang dilakukan oleh Arsoir ini. Kenapa disebut komunikasi tidak langsung? Karena komunikasinya ini dilakukan secara tidak melalui tatap muka langsung, tetapi melalui media perantara. Dan mengingat kondisi saat ini itu sedang pandemi, dan juga pemerintah juga masih melakukan pembatasan interaksi antar orang-orangnya, dan ditambah lagi dari anggota Arsoir ini juga sebagian berada di luar Bandung, sehingga dari pihak kepengurusan Arsoir ini itu membentuk agenda khusus gimana supaya anggota barunya ini tetap bisa berinteraksi, bisa berdiskusi secara bersama gitu. Jadi itu mereka mengadakan diskusi secara daring melalui grup WhatsApp dan juga melakukan pertemuan online seperti via Zoom dan juga Google Meet. Itu dari saya, selebihnya saya kembalikan kepada Ina. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah menyampaikan materi. Sepertinya hanya itu yang bisa kami sampaikan. Seperti pada kelompok umum lainnya, Arsoir juga terdapat beberapa media komunikasi yang dilaksanakan secara langsung ataupun tidak langsung. Hal tersebut guna membantu kelancaran media komunikasi Arsoir itu sendiri. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.